Lebarnya jurang pemisah antara angka pertumbuhan ekonomi makro dengan realitas dapur rumah tangga menunjukkan sebuah anomali. Data inflasi terkini yang baru saja dirilis BPS menunjukkan alarm keras adanya potensi erosi daya beli masyarakat. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan ekonom Universitas Indonesia Nina Sapti Triaswati. Halo, apa kabar Bu Nina? Baik, terima kasih. Apa kabar? Ya, kabar baik. Ibu, Selamat sore. Baik, Ibu, inflasi Mei 2026 mencapai 3,08% dan menjadi level tertinggi dalam setahun terakhir. Apa sebenarnya pesan terbesar yang harus dibaca publik dari kenaikan ini, Bu? Ya, ada peningkatan inflasi berarti ada tekanan daya beli bahwa hati-hati ya kita harus jaga-jaga karena situasi ekonomi memang eh, apa di eksternal faktornya tidak menguntungkan bagi Indonesia karena Indonesia masih mengimpor sebagian dari komoditas utama ya, terutama minyak, gas ya, sumber energi. Jadi ini yang menjadi peringatan untuk kita bahwa harga-harga naik, tapi jangan lupa pertumbuhan ekonomi juga naik gitu ya. Jadi kita berharap bisa menjadi motor bagi pertumbuhan ekonomi inflasi tersebut. Hanya dampaknya kepada masyarakat yang tidak merata ya. Jadi ada yang menikmati pertumbuhannya, ada yang kebagian menikmati kenaikan harganya. Itu yang terjadi saat ini. Baik, Ibu, meski masih berada dalam rentang target Bank Indonesia, apakah kenaikan inflasi yang terjadi secara beruntun ini perlu menjadi sinyal kewaspadaan yang serius, Bu? Iya, betul. Karena signal ini di tengah kondisi Indonesia berada di gejolak dunia yang tidak baik-baik saja. Jadi artinya Indonesia rentan terhadap kenaikan harga yang ada di dunia dan terutama kenaikan harga energi ya. Otomatis harga energi menyebabkan kenaikan harga barang lainnya, termasuk pangan. Karena kita memakainya untuk transportasi, untuk energi, listrik dan sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan ya. Nah, artinya rakyat akan menerima dampaknya ya. Jadi ini yang menyebabkan stabilitas harga itu tidak terkendali karena faktor penyebabnya ada di luar Indonesia. Ya, jadi kalau kita ingin keluar dari masalah ini kita harus bisa mandiri energi, mandiri pangan gitu ya, sepenuhnya diproduksi di Indonesia. Kalau tidak ingin mengalami gejolak harga karena eksternal faktor ya. Faktor eksternal lah penyebabnya. Ya, baik. Lalu seberapa besar, Ibu, resiko jika kenaikan harga pangan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan? Ini kita susah prediksi karena semua menginginkan perangnya segera berakhir, damai, sehingga harga kembali stabil. Ya, jadi ini yang susah diprediksi adalah apakah di luar sana di Timur Tengah, Amerika dengan negara-negara Timur Tengah ini sudah berdamai begitu ya, atau sudah sampai kepada titik stabilitas harga begitu. Nah, ini kan belum. Ya, jadi ini yang susah diprediksi karena itu Indonesia yang bisa dilakukan siap-siap saja gitu ya. Apa saja yang harus disiapkan ya? Pertama tentu ada gejolak harga, tetapi kita cari diversifikasi dari impor ya. Pemerintah sudah berusaha melalui impor dari Rusia misalnya untuk menekan harga dalam negeri. Nah, apakah realisasi sudah terjadi? Itu yang harus dilihat ya. Jadi perdagangan kita tidak boleh hanya tergantung ke Timur Tengah untuk urusan sumber energi, harus mencari diversifikasi energi dari tempat lainnya. Nah, hal-hal yang semacam ini tidak terjadi secara cepat ya, walaupun sudah ada pembicaraan di tingkat presiden, realisasinya pada level menteri, dirjen dan seterusnya pada pengusaha bagaimana? Ini yang harus dijembatani ya. Jadi faktor institusi yang menyebabkan kelambanan dari proses ekspor impor akibat harga yang naik tadi kita harus mengalihkan ya kepada mitra baru itu PR besarnya gitu ya. Jadi karena itu harga-harga tidak bisa diprediksi kapan turunnya gitu ya. Karena faktor penyebabnya ada di luar kendali Indonesia dan Indonesia hanya bisa melakukan percepatan di dalam proses perdagangannya. Baik, Ibu, sebelumnya BPS mencatat jumlah kelas menengah menyusut menjadi 46,7 juta orang. Apakah ini menjadi sinyal kemunduran ekonomi yang harus diwaspadai, Bu? Mengingat kelompok ini menyumbang lebih dari 80% konsumsi nasional. Ya, dalam arti 80% dari porsinya itu menunjukkan
sebagian dari rakyat kita mengalami tekanan harga ya, mengalami penurunan tingkat kehidupan, tapi tidak merata. Jadi kalau tadi lihat pertumbuhan ekonominya tumbuh positif lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi pertumbuhan income-nya bisa saja tidak merata. Yang tinggi itu hanya di kelompok yang sangat kaya. Kelompok menengah yang turun ini menunjukkan realisasi bahwa kelas menengahnya justru turun. Nanti ada di kelas yang ketiga menuju kelas menengah namanya. Jadi ada 4 tingkat kan. Yang tinggi, yang paling kaya, lalu kelas menengah, menuju kelas menengah, rentan, baru miskin. Nah ini yang menjadi PR Indonesia. Bagaimana mengembalikan supaya kelas menengahnya tumbuh ya, kelas yang ada di kelas 2 tadi ya, setelah kelas terkaya. Apa akibatnya kalau kelas menengah turun? Maka motor perekonomiannya yang turun ya, karena ini adalah kelas menengah itu motor menuju kelas kaya. Jadi kalau Indonesia ingin sama-sama kaya, naik kelas, maka harus dikembalikan tracknya, kelas menengahnya harus naik lagi porsinya, bukan turun ya, justru harus naik. Nah, kenapa ini terjadi? Ini yang tadi kita katakan, dampak dari harga yang naik itu tidak merata pada kelompok pendapatan. Kelompok pendapatan terkaya bisa menikmati hasil lebih baik bahkan karena dia pengusahanya gitu ya. Tapi kelompok menengah, kelas menengah dan ke bawah sampai kelas terbawah yang paling miskin ini tampaknya yang terkena tekanan harga gitu ya. Jadi ini yang harus dibantu oleh pemerintah di dalam menaikkan kembali kelas ini dengan cara membuka akses usaha selebar-lebarnya kepada mereka yang ada di kelas menengah dan rentan tadi gitu ya. Jadi ini untuk naik kelas ya, pendapatan itu hanya bisa terjadi kalau ada sektor usaha yang tumbuh secara merata, terutama dari bawah sampai ke kelas menengah tadi. Kalau kelas kaya dia pasti akan survive ya karena apa aksesnya banyak di perdagangan internasional. Baik, Ibu, jika kelas menengah sebagai tulang punggung konsumsi terus menyusut, seberapa dekat Ibu kita dengan risiko ambruknya sektor retail dan usaha domestik? Ya, kalau ambruk sih tidak secara cepat, tetapi bertahap. Kita sudah lihat toko-toko itu retail tutup, tapi bukan hanya karena kelas menengah tadi ya, tetapi karena teknologi yang tumbuh menyebabkan toko-toko retail tidak lagi beroperasi seperti dulu. Ya, karena kita melewati toko online. Jadi saingannya toko retail yang ada di pertokoan itu di mall adalah toko online. Nah, yang ini tidak bisa dihindari karena teknologi sudah berubah. Orang juga males jalan-jalan ke pasar gitu ya. Kalau bisa beli online, kenapa harus ke pasar? Buang waktu, buang energi, dan buang biaya transportasi gitu ya. Nah, jadi kalau lawan dari sektor retail itu adalah teknologi ya. Jadi dengan kata lain, creative disruption namanya apa perubahan kreatif ini tidak bisa dilawan. Yang bisa dilawan adalah lapangan kerjanya beralih. Ya, jadi ini yang menyebabkan shock 2 kali buat Indonesia. Pertama, shock harga, tapi kedua shock teknologi. Ya, nah shock teknologi ini hanya bisa dibantu dengan pendidikan yang memberikan ilmu teknologi supaya pekerjaannya nanti ke depan lebih padat teknologi ya, padat modal. Ya, ini PR agak menengah panjang. Artinya harus ada pelatihan, harus ada pendidikan, materi yang ada di SD sampai universitas harus berubah menuju teknologi yang lebih canggih gitu ya. Tidak bisa dilawan ya. Jadi yang bisa diikuti atau dipelajari teknologinya. Baik, Ibu, jika pasar tenaga kerja masih lemah dan terjadi fenomena down trading atau beralih ke produk murah, apakah sebenarnya Indonesia sedang memasuki fase awal stagflasi, Ibu? Kita stagflasi itu kalau keduanya ya, inflasi tinggi, lapangan kerja tertekan ya. Dan faktanya memang hari-hari ini terjadi untuk kelompok menengah ke bawah. Ya, jadi artinya kelas menengah tadi ke bawah itu mengalami proses tekanan terhadap pasar kerja, tetapi pendapatan nggak naik gitu ya, apa sektor usahanya nggak tumbuh gitu ya, apa tidak cepat tumbuhnya secara merata. Jadi artinya permasalahannya ada di size pasar ya. Jadi bagaimana supaya yang kecil menengah ini tetap punya pasar untuk bisa berusaha, jangan diambil oleh yang besar-besar semua gitu ya. Jadi mau tidak mau yang dilakukan adalah perubahan kebijakan yang bisa lebih merata pasarnya. Jadi tidak terkonsentrasi pada kelompok yang terkaya saja. Lebih diturunkan ke kelas menengah, lalu kelas rentan dan kelas terbawah itu. Ya, jadi ini PR besar juga bagaimana mendesain supaya kalau ada kegiatan dari pemerintah yang sifatnya dana subsidi, dana program ya,
apakah itu MBG, apakah itu Sekolah Rakyat atau Koperasi Merah Putih nantinya, itu semua mengena dari seluruh elemen, bukan hanya di kelompok yang paling kaya. Jadi akses pasar ya berusaha itu harus dibuka untuk mereka yang ada di kelas rentan dan menengah ini. Ya, ini PR besar gitu. Jadi perubahan kebijakan yang harus diperlukan. Kalau ingin melawan yang stagflasi tadi ya, karena ini tekanannya dari luar maupun dari dalam, karena dari dalam ini akses usahanya masih tidak merata gitu ya. Jadi bagaimana meratakannya itu yang jadi PR ya. Jadi membuka akses pasar dari kelas terbawah sampai kelas ke atas supaya nanti semuanya bisa naik kelas secara merata, bukan hanya dinikmati oleh kelompok terkaya. Isunya adalah kesenjangan di dalam kebijakan ya. Kebijakan apakah mengena kepada lapisan masyarakat yang paling terbawah, yang rentan, yang miskin, yang naik kelas ya, yang rentan nanti menuju kelas menengah. Ya, baik Ibu. Akibat tekanan biaya hidup yang makin tinggi, banyak keluarga harus mengandalkan cicilan kredit hingga pinjaman online, Bu. Apakah ini akan menjadi fenomena gunung es dan seberapa besar dampak risiko ke depannya itu, Ibu? Ya, pinjaman online tak terhindarkan ya. Mau tidak mau orang merasa lebih gampang meminjam online daripada datang ke bank dengan segala kesulitannya. Yang harus dilawan ini adalah bagaimana pemerintah mengawasi pinjaman online supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari ya. Jadi jangan sampai yang diberikan pinjaman itu nanti kena bunga yang tinggi dan dikejar-kejar karena nggak mampu bayar ujungnya. Jadi kalau proses pinjaman online itu kan seolah-olah murah, tapi sebetulnya dia bunganya sangat tinggi ya, secara bulanan harian itu sangat tinggi, apalagi kalau dihitung tahunan. Jadi PR ini dua, yang satu jangka menengah panjang itu edukasi, tapi PR berikutnya adalah dilawan dengan model simpan pinjam yang sifatnya dari bawah. Jadi bukan yang bermain di level pinjaman online itu kan bermain di kalangan masyarakat yang sudah terbuka ya, mampu membaca online, tapi tidak paham bahwa tingkat bunganya itu tingkat yang ya apa yang merusak di ekonomi kan adalah pertama pendidikannya, kesadaran bahwa tingkat bunga itu akan sangat tinggi kalau pinjaman online. Yang kedua yang harus disadarkan adalah dari sisi kebijakan pemerintah dan masyarakat untuk melawan dengan model simpan pinjam yang lebih merata, misalnya berupa koperasi simpan pinjam atau BMT yang ada yang di grassroots gitu ya, ya Baitul Mal Tanzil ya. Jadi ini ada PR-PR dari pemerintah juga dan masyarakat juga karena ini kesadaran membangun koperasi dari bawah atau BMT ini adalah dari masyarakat yang mikro ya, yang berada di level mikro ya. Jadi ini harus ada apa namanya eh, dorongan dari komunitas setempat ya untuk menggalakkan bagaimana supaya pinjaman online itu hilang karena kalah bersaing dengan pinjaman yang lebih sehat modelnya. Tentu pengawasannya harusnya ada di OJK. Tentu OJK harusnya bisa memperbaiki ya sistem yang sampai level mikro, usaha mikro, bukan hanya usaha kecil. Ya, jadi ini PR besar buat Indonesia. Melawan pinjol tidak bisa dalam jangka pendek, tapi dia harus bertahap dari kesadaran masyarakat bawah sampai dia bisa lepas karena pilihan yang lebih baik ada gitu ya, bukan karena hanya bisa menutup pemerintah walaupun menutup dia akan hidup lagi ya kalau masyarakatnya tidak terdidik. Jadi masyarakat yang harus dididik untuk tidak memakai pinjol gitu. Jadi nggak cukup hanya melarang atau menutup, tapi masyarakat pun harus paham itu bukan pilihan yang baik pinjol itu. Seperti itu modelnya. Dan ini masyarakat Indonesia bervariasi ya kemampuan untuk membaca financial statement atau bunga itu ya. Jadi dipikir gampang, tapi bunganya tinggi dan mengikat di kemudian hari. Dan pemerintah perlu melawan ini harusnya ya dengan berbagai cara ya, bukan hanya OJK, tapi juga dari komunikasi, dari pendidikan, apa dari sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan seterusnya. Jadi Bank Indonesia juga bisa membantu dengan model pinjaman mikro ya dari perbankan dan seterusnya. Jadi ini harusnya dilawan dengan eh, apa model program besar yang menyadarkan masyarakat bahwa pinjol itu pilihan terburuk yang ada, kira-kira seperti itu. Karena bunganya tinggi dan gampang sekali kan, jadi disalahgunakannya gampang sekali.
Baik, Ibu, apakah ini artinya pemerintah terlalu fokus menjaga angka pertumbuhan ekonomi, namun belum cukup berhasil menjaga kualitas daya beli masyarakat, Bu? Ya, memang pertumbuhan ekonomi itu target pemerintah 8%. Tapi saya yakin sebetulnya program-programnya ingin mengena masyarakat bawah. Ada Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, MBG. Yang masih perlu diperbaiki adalah desain dari kebijakan tersebut. Karena tujuannya seolah-olah baik, yaitu untuk rakyat bawah. Tapi ketika desainnya itu hanya mengena kepada pengusaha atas dan menengah, ya, jadi terkoordinir terpusat di kelompok atas kekayaannya, bisnisnya, maka yang bawah hanya sebagai objek, ya, tidak terlibat di dalam menikmati kue pertumbuhan ekonomi. Itu PR besar dari pemerintah untuk meredesain, desain ulang dari kebijakan-kebijakan yang kelihatannya mengena masyarakat bawah, padahal tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat bawah, ya, justru masyarakat kelas menengah atas atas, ya, yang terutama ini pengusaha besar ini yang menikmati. Jadi desain dari model kebijakan itu yang harus diulang, harus ditata ulang, ya. Karena apa? Karena kita harus melihat dampaknya kepada rakyat yang saat ini ya terlihat dari data-data makro sudah mulai memburuk, ya. Jadi kita perlu perbaikan. Perbaikannya ada di sisi mikro. Ya, jadi ini kan belum selesai, ya. Katakanlah seandainya perang selesai, mungkin inflasinya bisa ditekan. Lalu desain dari pemerintah juga bisa lebih baik, ya, seiring dengan waktu, ya, karena ada learning proses. Saya pikir pemerintah juga sudah mengevaluasi, ya, apakah MBG berjalan baik, nanti Koperasi Merah Putih juga baik, gitu, ya. Ketidakbaikannya yang kita hapuskan, ya, sehingga bisa menjadi lebih baik. Itu tantangan besarnya. Baik, lalu seperti apa, Ibu, langkah darurat yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah erosi daya beli ini? Ya, pemerintah punya dana bantuan sosial, tapi juga harus tepat sasaran. Ya, jadi banyak sekali dana bansos yang sebetulnya bisa mengena kepada masyarakat pada saat daya beli ini tertekan. Tapi ketika bicara kelas menengah, dia bukan segmen untuk bansos kemungkinan besar. Jadi harus desain ulang dengan cepat model-model program pemerintah yang bisa lebih merata. Yang MBG contohnya itu bisa sekali untuk mengangkat masyarakat kelas rentan ke kelas menuju kelas menengah tadi, ya, naik kelas, gitu, ya. Jadi bagaimana supaya MBG itu bisnisnya bisa dinikmati merata, bukan hanya pengusaha besar dan menengah, gitu, ya, tapi kecil dan mikro ikut serta di dalam prosesnya. Itu yang perlu didesain ulang, gitu, ya. Juga proses pembiayaan dari kegiatan. Ya, jadi model-model usaha mikro itu yang harus digalakkan, ya, harus dibesarkan. Karena saat ini kita lihat sekali model rentenir atau pinjol tadi masih berjalan di masyarakat luas karena masyarakat juga tidak paham. Ya, mungkin paham tapi tidak tahu resikonya demikian buruk, ya, kemudian hari, gitu, ya. Jadi baru terasa setelah nggak bisa bayar hutang, gitu, ya. Nah, ini yang harus dilawan dengan model usaha mikro yang lebih sehat. Ya, jadi harusnya pemerintah bisa mengklasifikasi mana usaha mikro yang bisa memberantas rentenir dan pinjol, ya, sehingga pinjol itu dengan sendirinya hilang karena tidak laku, gitu, ya, karena rakyat punya pilihan yang lebih baik. Nah, ini yang harusnya dibangun. Sudah ada model-model di Indonesia yang bisa melawan rentenir itu, dan ini harus disebarluaskan, ya, contoh-contoh usaha koperasi, usaha mikro yang sukses karena memang berakar rumput, ya, berdasar dari masyarakat akar rumput, bukan dari sekedar top down, ya, bukan dari atas saja, tapi dari masyarakat bawahnya yang diperkuat. Hanya bisa secara berkelanjutan dilakukan melalui pendidikan dan implementasi dari model simpan pinjam yang sifatnya lebih rendah, ya, bukan bank tapi yang unbankable, yang tidak terkena oleh perbankan karena sangat kecil. Ya, jadi tata ulanglah desain model pembiayaannya supaya tidak melawan pinjol atau meningkatkan daya beli masyarakat secara jangka panjang. Ya, itu PR besar pemerintah hari ini, mendesain ulang. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Nina untuk waktu dan diskusinya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu, Ibu. Sama-sama. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Report akan kembali dengan berita penting lainnya.